Orang sekarang tahu semua di Korea itu sekarang banyak masjid. Itu di antara dulu awal-awalnya ya alumni pondok pedotan. Oh, penting yang pedotan. Mereka nak sira pedotan dadi ketua MUI malah. Dadi ora iso dakwah model ngene ora iso. Jadi sendiri MTQ ora iso dakwah model. Makanya Allah menyiapkan santri-santri pedotan itu akeh. Lalu jogeman ngecap santri pedotan ini disiapkan. Kalau nak sira pedotan ketua MUI, sendiri musabaqah, orang ngarah dakwah ngene iki. Malah untuk duit, tukokno tiket gratis, dinepno ning hotel. Ya apa ya, itu yang murid-murid agama, tapi gak sekeren sing heroik gini. Cara poin ini ngarepe Allah ya tuntas musuh sing ini. Nah ikhlas loh ya. Wallahu khaifin haribun. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu khaifin min syai'in haribun minhu faman khafa min adzabin nari amila amalan yuqituhu minha wa kullu rahibin fi syai'in talibun. Kullu khaifin li saben-saben wong sing wedi mingkul min syai'in sanging perkara iku haribun mestine mlayu minhu sanging syai'. Wong wedi mestine mlayu sangka sing diwedeni. Misale faman mongko te sapare wong khofa iku wedi sapa man min adzabin nari saking siksane neraka. Amila mongko mesti nglakoni sapa man amalan ing amal yu'idu kang iso ngedono apa amal ing man min saking neraka. Yu'idu kang iso ngedono apa amal ing man min saking neraka. Wa kullu raghibin saben-saben wong sing seneng bisa ning dalam perkara iku talibun iku goleki utawa mara lalu maring sa. Faman mongko desapane wong rohiba iku seneng sapa man fil jannati dalam swarga. Amila mongko nglakoni sapa man amalan ing amal yukor ribu kang marakno apa amal ing man ilaiha maring jannah. Mestine wong wedi iku ya mlayu, nek wong seneng ku marani. Cara Sidina Ali ku nasib paling elek swarga ben neraka. Mergo sing seneng tenang-tenang ae, sing wedi ya tenang-tenang wae. Dadi swarga jare Sidina Ali nate guyon niku. Ning donya sing lucu iku wong seneng swarga ya tenang-tenang ae, gak kreatif, gak maksa mlayu, sing wedi neraka ya tenang-tenang wae ora mlayu. Wa kullu anisin utahi wong sing nyaman, yaiku namane aring. Aring ku nyaman yang lebih itu jenenge aring. Kunzubillah wa kullu anisin. Utai wong sing nyaman billahi klan Allah iku mustauhisyur mesti ngerasa asing bil khalqi klan makhluk. Wong sing uripe nyaman be Allah, saat ini nyaman be Allah, mesti ketemu makhluk itu gak nyaman. Ya tentu kecuali yang ketemunya itu billah walillah, misalnya dalam konteks belajar atau ibadah. Wa kullu anisin saben-saben wong sing nyaman billahi klan Allah iku mesti mustauhisyur ngerasa asing, rasa aneh bil khalqi klan makhluk. Wa fi nusatin anim siji nasah mustauhisyun iku bahkan ngerasa aneh, ngerasa asing an-nafsi sing awak dhewe ne aneh. Tidak harus dengan orang lain, bahkan dengan dirinya pun asing. Kok nyamani mbek Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu tema qala al hadiyatu wal khamsun kang kaping 1 lan 50. Iku ngene. Qala dawu sapa dunan al-Misri sapa dunan al-Misri radhiyallahu anhu. Dawe ngene. Al-arifu billahi ta'ala Al-arifu te wong sing makrifat billahi ta'ala klan Allah ta'ala iku asirun iku wong sing ditawan marbutun tegese kang den tawan hubbi kelawan sebab senenge arif wa qalbuhu tai atine arif billahi itu basirun iku wong sing peka. Manane peka iku ngerti terus basir muzayyinun tegese selalu maesi libatini maring batine arif bil muraqabati kelawan nginjen-nginjen selalu sadar nek Allah itu melihat dia walidhoirihi lan maesi maring dhoiri wong bil muhasabati kelawan muhasabah selalu mengoreksi ngamalai wapik ta ora manfaat ta ora sedina ngamal apike eleke akeh di jeneng muhasabah wa amalu lillahi katsir utawi amale wong lillahi krana Allah iku katsirun wa akeh iku katsirun wa akeh. Nyata nggih kula niku kula terangno masalah niki diapalno mawon teng ati al arif billah asir no al arif
billah asir. Orang yang makrifat kepada Allah atau ma'rifatullah itu menjadikan dia ditawan. Ditawan maknanya marbutun apa? Bihubbi. Dia terikat atau terpenjarakan. Asir itu terpenjarakan oleh cintanya. Kalau akhir-akhir ini sering neliti ya, fungsi maknawi belafdi ya, di semua ayat Quran ya, di semua ayat Quran. Misalnya nyata, orang itu misalnya dulu sering maksiat. Kemudian oleh fikih ditata, orang tukang maksiat itu ditawan itu orang Indonesia gitu, di penjara. Misalnya maling, bajingan ya. Itu kalau di penjara kan terus gak iso maling meneh. Terus gak iso bajingan meneh, mesti di penjara, di borgol atau di sel. Kemudian itu nyata tapi fisik, kenapa? Fisik. Dia mungkin tetap bisa ngordinasi anak buahnya lewat penjara kalau dijenguk atau apa, sehingga banyaklah pengedaran narkoba sampai penjara karena yang di penjara hanya apa? Fisik. Kemudian ada penjara maknawi ini ruang. Penjara maknawi itu misalnya begini. Ada orang itu sering kecewa dengan istrinya atau dengan anaknya, tapi ya di situ-situ saja. Misalnya dia mbak yang naruhan kata sekolah ya tetap di seputar naruhan saja. Kalau orang berduaan ya di sekitar berduaan saja. Mungkin kalau dia tokoh nasional ya kita kritik Indonesia dari bangsanya pemalas, orangnya agak dinamis kayak Singapura. Dia ya agak kemana-mana tetap di Indonesia. Artinya apa? Ini peringatan gitu aja dengan mahabbah maknawiyah ini yang penting ditanamkan ulama. Kalau orang mencintai Allah dan Rasul, mencintai Quran, mencintai santri, mencintai kebenaran, meskipun dia agak dipenjara secara fisik, pasti dia ini akan terpenjara secara maknawi, pasti tidak kemana-mana. Pasti apa? Tidak kemana-mana. Jadi misalnya kayak senang bojomu, ya tetap di seputar-seputar situ. Soal larang beli ben wayo nomor loro, pokoknya gak jauh-jauh di situ. Dan ini penting kalau kepengen ngembang nonton jenengan. Jadi yang diwajibkan oleh ulama adalah kita mencintai Allah dan Rasul. Karena kalau cinta itu pasti di seputar kolongan situ, tidak kemana-mana. Ya, kalau kita mencintai Allah, mencintai hukumnya Allah, pasti di kolom itu, tidak kemana-mana. Meskipun kita tidak dipenjara secara fisik, tapi akan dipenjara secara maknawi. Akan dipenjara secara apa? Maknawi. Maknawi itu tadi, fisiknya kita bebas, tapi agak kemana-mana karena diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatullah Rasulih. Itu disebut nama al-arif billah nama asirun, dia marbutun dan cancang dihubungi klan seneng dengan Allah. Nah cara kula ya, sebanyak mungkin umat Islam itu punya seperti itu dalam banyak hal, sehingga kita itu tidak perlu lagi penjara fisik. Ya saya ulang lagi, kita tidak perlu lagi penjara fisik. Penjara fisik itu repot, selain tidak efektif juga ya juga tadi ya apa ya, cara ke penjara ya potensinya ya kembali lagi. Tapi kalau orang itu hatinya bisa dipenjara oleh mahabbatullah wa rasulih, itu luar biasa. Lalu disebut walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Karena kalau sering sinau banget. Tentu mau sering sinau banget. Itu di situ ada keterangan begini. Ini cerita wong wedi ambek bapake misalnya, iku ya ora wani marek. Seneng banget, iku ya ora wani marek. Itu ada, ini cerita orang normal, kan orang normal itu serahkan itu. Misalnya gini, kamu wedi ambek ibumu ya ora wani marek, seneng banget ya ora wani. Itu yang dilakukan Sayyidina Ali ketika ditanya, kenapa saya tidak melihat engkau makan bersama ibu kamu? Kata Sayyidina Ali, takut saya kalau ibu saya misalnya tinggal ibu ayam goreng sudah punya rencana itu. Kedisian tak jupuk aku. Ya, nek weteng-weteng elek kan lah mangan bareng ibu kan. Nah artinya apa? Ya seneng ya marai rawani awor karena takut misalnya itu kan. Kenapa kamu tidak pernah makan bersama ibu kamu? Jawab jadi nanti takut saya. Ibu saya di hidangan itu seneng, misalnya dalam konteks Indonesia seneng apa? Ayam goreng juga serobot. Wes, belum putus asa. Akhirnya milih tempe, lo tekan tempe, bu, serobot bisa. Sehingga masyhur tuh makalah Indonesia itu tidak pernah makan bersama. Sama mungkin orang tertentu yang mencintai gurunya itu tidak berani bareng karena takut ganggu, takut macam-macam, saat pemandangan macam-macam. Nah, jadi orang itu cara seneng dan cara itu mirip-mirip.
Itu kata Imam Ghazali, karena khauf dan roja itu mirip-mirip. Nah, sama, gue misalnya seneng cawe itu, seneng bojomu, lagi asik maca, badelo lipstick, buat lambine anyar. Api gue ora moro-moro, mesti kayak gak. Bojomu nak awake ayu seneng ya seneng wae ora awake ayu. Tapi nak gue seneng kan mesum, ben ngeloni. Nah itu kan dunia yang berbeda. Bojo lagi seneng lambi anyar diganggu malah mbek gue mbok coplok iku kan gak fair. Lha nak kowe seneng tenan. Yo duwi, maksudnya duwi ben nikmati nganggo lipstik, nikmati nganggo lambi anyar, pamer mbek kancan. Malah kok parani kene haram. Artinya wong iki bakas wong normal ya. Jadi wong seneng ambek wong gedhe ku padha-padha menghindar sebetulnya. Apa? Menghindar. Wong ora normal iku ora ukuran ya, ora ukuran. Wong ora normal iya ya angel ya. Nah, sehingga kenapa ada wali ditanya, kapan kamu menikmati Allah? Jawabnya dia dulu, ketika saya menjauh dari Allah. Bukan menjauh dengan makna orang fasik itu enggak, dia menghindari sesuatu yang terkait Allah karena malu kalau ganggu. Makanya saya pernah cerita di ngaji ini, ada wali yang dia jadi wali karena sholat di shaf awal. Dia malu kalau dipanggil Allah kok tidak yang terdepan, sehingga dia sholatnya shaf awal terus. Ketika dia merasa wali paling elit karena yang amal seperti itu, ternyata diberitahu sama Allah kalau wali yang kelasnya dia itu yang sholat di pagar masjid, bahkan di luarnya. Ketika yang di situ, kenapa kamu wali juga udah sholat di belakang? Jawabnya, aku iku isin dosaku akeh, awakku ora bener kok ngarep, sawangane kok paling bener. Ini kan tapi aja tiru lho, kok guri. Ora usah mbok tiru kelakuane wis ngono. Jadi nek kok guri kan gak karena wali tadi, pancen pemalas no. Iku wis ora wali. Umpama niru-niru ya gawe Kang ora asli. Maksudnya sing wali asli sing tak critakno iku. Nek niru-niru kan wis gawe. Iku wis gak sah cara wis. Terus plagiat cara ning kampus wis. Lah idene wong liya mbok bajak ya. Dadi wis ora iso niru kan ya mergo nek aku guri niru kula isin Gus Wan pengen aku arep plagiat ya cara kampus gak sah. Tapi dulu ada wali itu malah justru seperti itu. Makanya ini kan pelajaran bagi saya jenengan. Jadi yang penting kita ini sebanyak mungkin menciptakan penjara manawi. Kalau itu sukses itu umat Islam luar biasa. Wanu ngerasa, makanya saya ulang lagi saya itu berhubung yang sekolah kurikulum sudah banyak, yang bikin yayasan formal sudah banyak, yang ingin alim doktor, ingin doktor tafsir fikih banyak, yang ingin punya gelar dalam disiplin ilmu tertentu banyak. Saya itu ingin ada yang selalu tetap seperti saya, karena kelemahannya sistem kurikulum atau gelar resmi. Tentu ini kebaikannya juga banyak, saya ulang lagi kebaikannya juga banyak, tapi masalahnya adalah ini terfisikkan, agama terfisikkan. Saya beri contoh gini, ini yang nyata, bukan jari. Saya punya teman, dia cara berpikir, Gus kita harus bikin kurikulum. Karena kalau kita tidak punya dokter fikih atau dokter tafsir atau dokter ahli sunnah pokoknya. Lalu nanti yang jabat di Kemenak orang-orang Wahabi atau Salafi Wahabi, nanti ya kebijakan Indonesia diarahkan Salafi Wahabi. Jadi lama-lama kayak Wali Songo itu tidak dikatakan pusat sejarah tapi pusat kemusyrikan. Karena rombongan Wali Songo ini rombongan kemusyrikan. Mau ketuanya ya ketua. Jadi nanti mereka. Nah, tapi kalau yang megang di departemen itu orang-orang Sunni kan mesti diarahkan ke Sunni juga. Oke, itu baik sekali. Tapi saya bilang gini, secara matematika bisa dihitung. Lembaga kenegaraan departemen Kemenak lah dalam konteks kita karena santri misalnya Kemenak itu hanya berapa itu kan? Paling yang ngurusi haji, ngurusi ini itu, ngurusi pernikahan, ngurusi pengadilan agama. Lembaganya itu bisa dihitung, taruh saja 10 terus jumlah yang ditangani hanya berapa kasus. Bandingkan kalau kita, saya ulang, tapi ini tetap penting, saya ulang lagi tetap penting. Ada teman-teman kita di situ dan tentu syaratnya yang punya gelar. Kan nggak mungkin kayak ngelamar jadi dirjen haji terus jeneng sopo Ruhin karir usaha fikir suwi itu ya prestasi. Itu kan poin, cara pengiran poin, tapi cara negara kan enggak. Cara pengiran poin, Kang nyabari nasib suwi itu cara pengiran poin. Terus wis wanen itu cara pengiran yo poin. Ada hadis Allah itu malu nyiksa orang sing wis wanen.
Oh itu cara agama poin, tapi cara negara kan enggak. Terus Allah itu seneng mau fakir sing lemu. Mereka wis rido be kodok-kodok itu ya poin. Lah itu gurunya Imam Syafi'i itu lemu. Makanya kata Imam Syafi'i jarang ono wali sebab lemu kecuali Abdul Hasan Asy-Syaibani. Itu dia jadi wali mergo lemu. Gua ketak sange ridane be Allah mangan. Ngertak kok mangan terus. Ora ono wong waras saka rahmate pangeran. Kowe mangan kok leren, berarti kowe nganggep ngakhiri rahmati Allah. Tapi nek ora iso leren, ya jadi wali. Jalur itu pun bisa jadi wali. Tapi ojo kawe loh, ini kan SKW, benar-benar partnernya ini SKW, yang berbari ini SKW, wis plagiat, no? Tadi kau lah, niru serau lah, gak keren, no? Terus sekarang kita hitung, ruang ini nyata ya, dan saya sering ya berdebat seperti ini atau mikir seperti ini, karena saya ketemu berbagai pihak, ya tentu yang baik, yang punya mental ad-dinu an-nasihah, ya punya mental nasihat itu iradatul khairi, nabo. Liwiri selalu berkeinginan baik untuk yang lain. Lalu ada kiai-kiai kultural kayak Pondok Sarang, Lirboyo, Sidogiri, pondok-pondok besar. Ini kan nggak ada gelar. Tapi setiap di pondok itu diajari madzhab ahli sunnah wal jamaah. Ono sing kerja temangsang yang pedalaman Kalimantan, ono sing bisnis bongkrat buang nganti tuwek melarat, ono sing sugih mergo diorder dari guru privat, ono sing sugih mergo dikultusno dukun nak ndonga mandi, macam-macam. Nah ini kan dari berbagai lini, ono kabeh. Ono sing darani wali, terus rambutnya gondrong, geng, macam-macam lah. Terus wong yakini nak rambutnya ora kena dipotong. Terus adol godri yo larang macam-macam lah. Pokoke macam-macam jenisnya macam-macam. Sing sowan yo macam-macam. Pejabat kebentuk pangkat sowan. Ono sing sowan tok njuk ngombe, ono sing njuk godri, ono sing njuk donga. Kula nak maca piyambak abot iki kula sangoni mon jenengan semoco, macam-macam lah. Oh suka ora ngajar kiai di order. Akhir kon maca dhewe mboten saged iki. Kula tok salam template jenengan sing maca jan. Kiyaine wong dhuwit ku ya penting. Iku yo pinter dhuwit ditampa terus ngombeni banyu didongani kon ngombe. Wong percaya yakin ya lalah manci. Macam-macam. Tapi ini nangani ribuan orang, mungkin jutaan orang, dan karena yang nangani ini orang-orang ahli sunnah, maka mereka akan mengembangkan madzhab apa? Ahli sunnah. Saya itu berkali-kali cerita di mana-mana. Saya itu punya teman dulu sekolah itu goblok era karuan, terus melarat goblok kritik. Woi, ora tau munggah kan sekolah. Wireng pisan, lumayan kue putar. Irang. Itu sekolah ora tau munggah. Senengane jaduk bocah. Pokoke seneng jaduk. Dia itu kerja di pedalaman Kalimantan. Kerja betul, dulu juga ada HP, dia punyanya surat. Gus kulon itu teng pedalaman Kalimantan. Itu tiang-tiang tak ajak Jumatan itu tak ajak sholat zuhur gak. Dia eling sisa-sisa fikih eling. Kalau dalam madzhab Syafi'i, orang yang tidak mustautin itu kan tidak wajib Jumatan. Dan kalau jumlahnya tidak 40, tidak usah Jumatan, hanya sholat apa? Zuhur. Masih ingat ya orang goblok banget mondok suwi. Mondoknya bareng pulang. Akhirnya singkat cerita, tiap neng pedalaman Kalimantan itu dia gaya musola ke bekas-bekas kayu. Ya terus kalau Jumat mereka jak zuhur gak gelem. Padahal nggak 40 juga tidak mustautin penduduk yang punya kampung. Alasannya mau ngomong awam, Pak, wong Jumat kok zuhur. Terus ini tak aku, Gus apa boleh zuhur? Apa boleh apa? Jumatan, tak jawab boleh. Sumni komanda langsung Jumatan. Singkat cerita. Dia tersiksa, dia ini cerita di penjara ya, karena dia orang soleh dan dia nganggap itu sholat penting. Bukan sekedar sholat penting, juga penting mengajak orang lain sholat. Wes kere temangsang yang tengah alas, ijek buruannya polisi, zaman dijek jenenge ilegal logik. Ya tetap anak nomu sholat, juga komunitas sholat, mahabbah yang Allah dan Rasul. Tapi kalau kita membiasakan anak, cung gue sekolah IAIN, cung gue sekolah Alia. Ben kok iso ning Al-Azhar, ben iso ning Umil Qura, kok kowe LC terus payu ning departemen. Kowe nak dong mimpin agama bentuk gaji. Dalile fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, tapi problem yang jenis ini adalah ketika negara nak menggunakan, dia akan putus asa. Ketika yayasan besar nak menggunakan, dia akan putus asa. Ngalor ngidul go ijazah. Sesuai golek dukono ning wong sing ra digelar. Nah, ini kan sama-sama problem. Artinya kita sebagai ulama harus beda
Meskipun kita saling mengakui tapi harus beda. Terus ada lagi teman saya, dia hidup di Sulawesi. Dia sama kerja di Kayunan. Itu kalau mau cari masjid itu 4 jam. 4 jam dari dia di tempat kayu tadi. Mau masjid jam 11, masjidnya cek kuncinan. Akhirnya dibuka-buka dewi, disapo-sapo di dewi. Seadan. Ini sing lucu gini, memang soleh kayak. Sing situ itu alumni Sarang, ketemu alumni Lirboyo. Orang grupnya ketemu alumni Tegalrejo. Ini orang-orang yang nasibnya itu gak jelas, tapi dibawa, ini betul nyata, dibawa oleh agamanya ketemu di titik masjid. Kamu bapak eling Jumatan, kamu kira-kira tahu modal, berang tahun, 4 tahun, lah kok tiba detik ini, bisa ngaji tenanan, macam-macam lah. Akhirnya masjid itu ketemu sekian alumni pondok besar, cocokan nasib, cocokan ibadah, cocokan macam-macam. Jajal sampean. Saya itu pernah ke PJTKI. Itu di Jakarta. Itu kebetulan kakak saya itu pas ke situ saya diajak, ada teman saya. Suwandri orang wong jeneng Hamid. Gus, kamu kenal orang ini? Namanya Hamid. Ini dulu mondok di sini. Mesti katanya kenal jenengan. Tak takut, Mit. Kau orang kerja dengan Arab Saudi gak? Apa nih di Korea ya? Apa yang terjadi setelah dia di Korea? Warjuan dia niatis gak niat dakwah, gak niat jadi kiai. Kuwapok jenenge melarat ini kuwapok terus. Oh, serat terlintas sampai kiai. Oh, nang Korea kuwapok jenenge makhluk melarat tuh kuwapok dan pokoknya pengen menghilangkan kemelaratan ini. Lah kok ning Arab? Akeh Gus ning Arab. Nek ketemu kanca-kanca isin mergo tenan. Aku mesti tau ngaji, Cek. Motif. Dulu bareng nang Korea iku ora nganti sugih. Terus dia masjid, komunitas majelis taklim. Mereka dia dipenjara oleh amari pangeran, oleh perintah pangeran. Nak urip itu kudu apik lan aja wong. Akhirnya sing niati keduyan menghilangkan kefikiran, akhirnya menghilangkan kesesatan. Dia masjid ya, kayak sukses dari dia. Ngajak wong-wong. Orang sekarang tahu semua di Korea itu sekarang banyak masjid. Itu di antara dulu awal-awalnya alumni pondok pedotan. Penting yang pedotan. Mereka nak sira pedotan dari ketua MUI malah. Jadi ora iso dakwah model ngene ora iso. Jadi segi MTQ ora iso dakwah model. Makanya Allah menyiapkan santri-santri pedotan itu akeh. Lalu jogeman ngecap santri pedotan ini disiapkan. Mereka nak sira pedotan ketua MUI, juri musabaqah, ora ngarah dakwah ngene-ngene iki. Malah untuk duit, tukokno tiket gratis, dinepno ning ya apa yang murid-murid agama tapi gak sekeren sing heroik gitu. Cara poin ini ngarepe Allah ya tuntas musuh sing ini. Nah ikhlas loh ya. Kecuali ora ikhlas dene ngene iku kegiatan nglakokno fikire. Ya gak ono wong dakwah jare timbang omah tengok-tengok atau dakwah wae perkara tapi lumayan lah. Singkat cerita gini, ini yang perlu jadi madhab saya dan saya fatwakan terbuka seperti ini. Andai kan semua orang dipenjarakan oleh cintanya kepada Allah, kamu gak usah khawatir hidup di mana-mana, pasti dia akan murid-murid agamanya. Aku kan ngene-ngene ku kiai, anak kiai, murid kiai, dan tahu betul seperti itu. Saya punya teman sekarang jadi DPR provinsi di Kalimantan, itu orang Bali. Dulu ngaji sorokan mungkin sama saya di Sarang. Dia alumni Pondok Sidogiri. Itu bapaknya keluarga besarnya yang bakul sate. Kembali itu niatnya adul sate. Ya santri pedotan. Oh, mereka pedotan ketua MUI. Yang ngeduro maksudnya sesuai kelas masing-masing. Bareng bakul sate sukses ngajak ponakane, ngajak tanggane. Tahu-tahu kampung situ jadi komunitas Madura. Karena jumlahnya signifikan bikinlah masjid. Setelah ada masjid, terus gak kepikiran anak bakul sate di pondok di Sidogiri. Karena di situ sudah ada komunitas muslim. Ono majelis taklim, ono muslimatan, fatayatan macam-macam. Mondok itu kira anaknya kebenaran, mungkin karena barokahnya dakwah. Anaknya itu alim, cerdas. Macam ini bisa, kosongan bisa. Di situ kiri tamat, masih mondok lagi ke sana. Langsung tingkat berapa dulu yang ngetes saya dulu? Ya langsung alim. Coba. Jadi artinya gini loh, orang-orang yang dipenjarakan oleh mahabbatullah wa rasulih, kere yoga wagomo, suga yoga wagomo, temangsang yoga wagomo, kemana-mana bawakan. Lalu lucunya kita sebagai pakar agama malah membatasi, sekolah sing ono gelar, beniso jadi gini, jadi ini menurut saya pembatasan, tapi tetap boleh, seorang lagi tetap boleh, nak sing bakatnya di gelar, jadi gelar nggak apa-apa.
Tapi harus ada ulama yang kayak saya. Lah pula mungkin suatu saat mungkin bisa saja Hasan nanti punya gelar enggak masalah. Bisa saja anak sana enggak masalah. Tapi tetap tak cekoi pikiran seperti ini sehingga kalaupun punya gelar, gelar itu tidak mengikat hanya membidik departemen atau yayasan tertentu. Tetap yang dibidik dakwah ila wahi wa ila rasul. Ini penting dan saya akan berkali-kali ngomong gini terus sampai saya mati. Bila perlu matiin aku wali sing urip tak peduli ya. Asal sing urip ya wali pisah. Kan ono sinyale lah ana wali kan angel petuane. Kan gak sambung. Sinyale beda. Sing wali padha waline iso calling-callingan ning sak gambare. Sing ora kan wis berat. Nggih, wali ku kelas kan. Wali ku beda. Kaya Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu manusia digoda Zulaikha meh tertarik, bareng meh tertarik mulai rontok sawat bapake tewakuk. Padahal bapake ning Syria ning Kanaan, Nabi Yusuf bedane ning Mesir. Piye? Bapake ning Syria, gawe kepae ning Palestina. Nabi Yusuf kegoda Zulaikha ning tewakuk bapak. Anake Nabi kok. Lah kowe sing nabok sapa ora demenan. Ora ono sing nabok. Bapakmu ra wali, kowe ra wali, lingkungane ya ora wali. Mulane dadi ngene iki sampe. Semuanya agak menunjang. Ya, tapi pangeran ngersakno rahmat Allah jembar jute ya do apik. Nggo jalalan ngalor kidul, nggo kita apa iki? Nasabih belipat ngalor kidul. Nah menurut saya yang penting sekarang adalah menciptakan mahabbatullah wa mahabbatu rasulih secara permanen itu jadi malakahnya, mentalnya, darah dagingnya sehingga hidup di mana-mana itu ilallah wa ilah rasul. Apalagi kita dalam konteks Indonesia, orang tahu semua lah, kalau Islam ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang, semua sepakat mengambil gelar pedagang. Ada pedagang dari Gujarat, dari India, dagang di Indonesia. Niatnya dagang rempah-rempah, ya kepengen sugih. Tapi mereka ini santri, mereka ini orang ora iso golek donya tok ora iso, tetep nang aja akhirnya ngajarkan Islam. Iya betul. Itu pedagang apa kiai? Pedagang apa ketua MUI mereka di apa dokter fikih enggak, apa dosen IAIN enggak, apa kiai sing dibenom negara enggak. Dia pedagang ya wong kedonyan nih. Mulane harapan kowe kedonyan iku jek tinggi. Tapi asli kedonyan problemnya iku asli. Maksudnya iku biasa golek donya tok ora ngurusi agama, itu yang kasus itu yang bawa Islam ke Indonesia buat kira siapa? Pedagang. Terus sekarang jadi Islam seperti ini, ada wali songo, ada apa itu pertama yang bawa Islam itu pedagang, bukan kiai. Terus aku punya santri sekarang di saya itu ada orang Papua dan beberapa santri yang ngaji saya itu orang Papua. Itu cerita ke saya, kemarin saya punya tamu itu biasa ngaji tafsir Jalalain kalau rebut di saya. Anaknya mondok di saya sekarang. Itu cerita. Dia itu pedagang di Papua. Saya ulang itu pedagang di Papua. Itu kalau bawa jilbab dia kulaan dari sedan daerahnya Ali Lukman ini. Itu mau 5.000 itu didol di Papua itu payu 50.000. Jadi nak badi yo nganti 50 juta. Singkat cerita, tanya saya gini, Gus kenapa di fak-fak itu? Di fak-fak orang Islam itu banyak. Dia nak dagangannya fakir. Ini cerita. Terus saya terangkan dia, dan saya terangkan ini tahu karena saya pernah dijelaskan detail oleh Mbah Mun. Dulu Harun Ar-Rasyid ketika jadi khalifah, Harun Rasyid orang Irak, yang putih. Harun Rasyid itu seangkatannya Imam Malik, dia jadi khalifah Bani Abbas di mana? Irak semua wadu, yang di Saddam Hussein. Harun Rasyid itu periode Imam Malik dan menangi periode Imam Syafi'i, masyhur itu. Siapa yang enggak? Terus periode Abu Nawas bareng dulu, sinten? Harun Ar-Rasyid. Dulu itu ada tradisi kalau orang begundal itu perusahaan negara, itu diasingkan. Bobi ceritanya itu pilihan diasingkannya kok di Papua, di fak-fak itu. Makanya kayak fak-fak itu kan banyak wajah Arab, itu kan turunan Arab. Ya Arab begundal kayak orang apa itu aborigin, kayak orang bajingan Inggris dibuat di mana? Australia gitu, kayak Australia kayak mirip-mirip gitu. Singkat cerita, mereka nyuwun sewu tuh awal-awalnya dibuat situ karena begundal dianggap perusuh di Irak. Tapi perusuh yang mukmin, perusuh yang muslim, ternyata di Fakfak sekarang ya jadi komunitas muslim.
Oh Islamnya keren, yang soleh ya banyak. Bahkan ada yang pernah turunannya orang jadi perdana menteri di Timur Leste. Sinten Mar'i sinten Al-Qadiri. Bangsanya di sana itu Al-Qadiri. Oh ya kumpulan Islam yang kono, ya al Arab. Pakanannya udah daging wedhus, ya supaya al Arab. Karena apa? Islam. Wis duaan wae cek ngurip-ngurip agama. Lho maksudnya ora trimo pedotan santri yang malah parah meneh. Loh, ternyata di sana kata teman-teman saya yang dagang, nungkono kuwe enak. Bahkan saya mau main di Nabire di beberapa aqua, sama santri saya jangan bos. Jangan adulan tentang fakfak relatif aman dan komunitasnya sudah muslim Arab. Si santri saya tadi tanya kenapa fakfak bisa begitu? Karena apa tadi? Setiap orang Muslim itu diikat oleh nurullah, diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatu Rasul. Mereka tidak bisa urip rak dakwah ora iso. Kok sing ngaji ning kene kan yo wong kedonyan kabeh, ono ngaji yo do ngaji. Padahal mungkin merantaunya di Jogja golek duit. Utawa urip ya men golek duit ra kecekel-kecekel, manjen golek ora wajib kecekel. Mulane aku di kanca satpam, kurang ajar tenan. Satpam itu kancane pada satpam jagungan ning ngarepku. Apa ning Jakarta? Ayo apa golek duit? Golek ning kene gak kenan. Lha niki lha piye kok golek niki? Lah kan golek ora wis ning kene padha-padha ra mesti kecekel ya. Lah anak karo Jakarta njupuk duit lah. Tapi nak golek ning kene ayo golek wae. Ya omongan cangkem elek tapi masuk akal. Lah padha-padha golek lah apa adu-adu ora mesti kecekel. Lah nak njupuk lah ceritanya di telepon misalnya kak aja kerja ning kene nak golek duit di Jakarta. Setelah ngaji sama temannya satpam yang satu misalnya di telepon ana pokok jupuk gelem nak kon golek moh. Wis adu-adu kok lagi golek maksudnya. Kalau lari kan angin sih aja golek ilmu jupuk. Ngaji apa nih berdua kok jupuk ilmu. Kok nak golek orang mesti cekap. Carane jupuk piye dimaknani mau? Alali yo direkam. Jadi ilmu dicoba BHP di rumah no. Tapi nak utek wis elek meleset wae. Wong utek lunyu dadi digone ilmu iku meleset. Kaya godhong tales dikai banyu ora lari kemana mana. Tapi yo tetep apik. Masih godhong tales iku tak dikai banyu mlayu, tapi tetep iso tengok-tengokne bono banyu. Tenang mawon, supaya tenang. Nah menurut saya ulama seluruh dunia itu harus mikir seperti ini ya, harus sama dan saya yakin pasti sama. Nggak apa-apa ada yang punya gelar, berburu gelar karena kita juga butuh hakim muslim, butuh kemenak yang diisi orang-orang ahli sunnah, butuh beberapa profesi yang diisi oleh ulama-ulama ahli sunnah karena ini juga penting karena ini yang pegang otoritas, yang bikin undang-undang, yang bikin macam-macam. Tapi yang kultural tadi juga super penting karena ini wilayahnya ausa jauh lebih luas dan tidak terbatas.